Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4886, Halaman Kekaisaran. Paviliun Pedang yang Megah. Setelah meninggalkan Aula di Aken dan mendaftar, Lin Bai melangkah ke jalan kekaisaran yang besar. Jalan-jalan di ibu kota kekaisaran sangat luas dan lapang. Ada banyak toko di kedua sisi, dan orang-orang datang dan pergi. Dibandingkan dengan kota-kota lain, ibu kota kekaisaran lebih makmur dan ramai. Di jalan di mana-mana, menunggangi binatang roh harta karun, dengan gagah berani. Anda juga dapat melihat banyak makanan ringan lokal di pinggir jalan, yang membuat orang-orang meneteskan air liur. Setelah datang ke negara bagian Chu, Lin Bai mendapatkan banyak emas ungu dengan membunuh banyak prajurit. Periode transmisi berkelanjutan ini menghabiskan banyak emas ungu, tetapi masih ada lebih dari 500.000 tael emas ungu di tas penyimpanan Lin Bai. 500.000 tael emas ungu, banyak. Cukup banyak. 500.000 tael emas ungu cukup bagi seseorang yang berada di puncak alam Tao dan Dewa untuk menghabiskan 10 tahun di ibu kota kekaisaran. Alasan mengapa ada begitu banyak emas ungu adalah karena para prajurit yang dibunuh oleh Lin Bai pada dasarnya adalah para prajurit di alam Tao dan Dewa. Latar belakang keluarga seorang pendekar di alam Tao dan Dewa sangatlah kaya. Berjalan melalui beberapa jalan, Lin Bai membawa beberapa bungkusan lagi di tangannya. Ia juga membawa bola minyak wijen di tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ramalan, ramalan, ramalan. Di sisi jalan, ada seorang peramal duduk di atas seorang Taois berambut abu-abu. Ia melirik Lin Bai, yang sedang lewat di depan stan. Ia segera keluar dan berteriak, Tuan muda, tetaplah di sini. Lin Bai tertegun dan melemparkan bola minyak wijen ke dalam mulutnya. Ia menunjuk hidungnya dan bertanya, apakah pendeta Tao memanggilku? Pendeta Tao itu berkata sambil tersenyum, tepat sekali. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu nama pendeta Tao itu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pendeta Tao itu berkata sambil tersenyum, saya melihat aula segel Tuan Muda mulai gelap, dan hantu surgawi menutupi bagian atas. Saya khawatir akan terjadi bencana pertumpahan darah dalam beberapa hari. Sejujurnya, Lao Jiu adalah dewa surga yang turun untuk berlatih. Dia mendirikan kios di sini untuk melakukan ramalan dan membantu Tuan yang malang itu. Kalau tidak, Tuan Muda akan melakukan ramalan. Lin Bai tercengang, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada beberapa penipu seperti dinasti Fana di kerajaan Chu. Tidak perlu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berjalan terus. Pendeta Tao itu berteriak dengan tergesa-gesa, Tuan Muda, dalam pertempuran Bao Yuejiang, mengalahkan Chen Shengzi dengan satu pedang. Dia telah membuat Chen Shengzi memiliki iblis hati. Sekarang keluarga Chen mencari Anda di negara bagian Chu. Lin Bai mendengar ucapan itu, langkah kakinya kecil, lalu terus berjalan, pendeta Tao mengenali orang yang salah. Setelah kata-kata itu terucap, Lin Bai telah menghilang di antara kerumunan. Pendeta Tao itu menatap punggung Lin Bai. Matanya menyipit dan dia berkata dengan suara rendah, aku tidak bisa melihat siapa dia. Mungkinkah, seperti yang dikatakan dunia gelap, orang ini mungkin adalah jenius teratas dari sekte pedang terbang. Dalam beberapa hari terakhir, banyak prajurit telah berdatangan ke dunia gelap untuk mencari tahu asal-usul perbaikan pedang misterius di tepi sungai Baoyue. Meskipun dunia gelap memiliki banyak informasi, kemampuan mereka terbatas pada Chu. Ketika Lin Bai pertama kali muncul di perpustakaan pengobatan dunia gelap, dia berada di kota Crab Myrtle. Jadi dunia gelap tidak tahu dari mana Lin Bai berasal. Jadi, dunia gelap hanya bisa menebak. Dengan penguasaan Lin Bai atas pedang terbang, diperkirakan bahwa Lin Bai mungkin adalah seorang jenius teratas dari klan iblis pedang terbang. Setelah beberapa jalan, Lin Bai tiba di sebuah istana yang megah. Chen Wangfu. Melihat plakat pintu berlapis emas yang tergantung di gerbang istana, Lin Bai merenung sejenak dan berbalik untuk pergi. Aku sekarang berada di puncak badai. Jika aku pergi mencari Chen Mu sekarang, kurasa itu akan memberinya banyak masalah yang tidak perlu. Tidak apa-apa, aku akan membicarakannya sebentar saat pusat perhatian berakhir. Lin Bai masih berencana untuk tinggal di ibu kota kekaisaran untuk sementara waktu, menunggu Leng Xingguang datang. Kerangka jahat musim semi kuning telah tiba, dan Lin Bai dapat meninggalkan negara bagian Chu sekarang. Namun, dia khawatir jika dia pergi, Leng Xingguang akan tiba 5 tahun kemudian. Jika dia tidak menemukan Lin Bai, dia harus membuat Leng Xingguang khawatir lagi. Berdasarkan keseimbangan,
Lin Bai berencana untuk tinggal di ibu kota kekaisaran terlebih dahulu. Di kota timur ibu kota kekaisaran, Lin Bai menemukan toko gigi dan berencana untuk menyewa halaman kecil. Untuk tinggal di ibu kota kekaisaran selama beberapa waktu, Lin Bai tentu saja tidak bisa tinggal di penginapan setiap hari. Setelah seleksi yang cermat dalam profesi kedokteran gigi, Lin Bai menyewa sebuah halaman kecil di sebuah tempat bernama Jalan Milenium, di sebelah timur ibu kota kekaisaran. Sewanya, $5.000 setahun. Betapa mahalnya. Sewanya tidak murah. Anda harus tahu bahwa tidak ada kekurangan prajurit di negara bagian Chu. Seorang prajurit di alam Tao dan Dewa biasanya dapat hidup lebih dari 5.000 tahun. Sewa dalam 1 bulan adalah 5.000 yuan, itu dalam 10 tahun adalah 50.000 yuan, itu dalam 100 tahun adalah 500.000 yuan, dan itu dalam 1.000 tahun adalah 5 juta yuan. Itu sama sekali tidak murah. Untungnya, Lin Bai tidak berencana untuk hidup lama. Setelah putaran cahaya bintang yang dingin, dia akan meninggalkan Chu. Mengenai tempat di belakang, Lin Bai belum mempertimbangkannya dengan baik. Setelah membayar sewa selama 5 tahun, Lin Bai pindah ke halaman dengan lancar. Yak Xingwu bertanya kepada Lin Bai apakah dia ingin mengganti plakat itu. Jika perlu, Yak Xingwu dapat memberinya plakat gratis. Jadi Lin Bai memikirkannya dan mengucapkan beberapa patah kata. Pada pukul 10 sore, sebuah plakat dikirim untuk digantung di depan halaman. Di plakat itu, tertulis, Paviliun Pedang yang Menjulang. 4 kata ini diambil dari jurus ke-9, teknik pedang King Lian, yang diperoleh Lin Bai di Kesu, Paviliun Pedang yang Menjulang. 1 orang bertanggung jawab atas jalan masuk, 10.000 orang tidak diizinkan untuk membukanya. Setelah mengantar orang-orang dari Yaxing, Lin Bai tinggal di Paviliun Pedang yang Menjulang. Menghabiskan setengah hari membersihkan halaman, Lin Bai masih merasa puas. Tulang ajaib musim semi kuning. Lin Bai mengeluarkan tulang ajaib dari tas penyimpanan dan memainkannya di telapak tangannya. Lin Bai tidak dapat menggunakan kekuatan tulang ajaib. Peras setetes darah dari ujung jari dan jatuhkan pada tulang ajaib. Di tulang iblis, ada kekuatan yang ingin menghancurkan darah Lin Bai. Ini adalah kekuatan untuk melindungi tubuh kerangka jahat musim semi kuning. Harta karun tingkat prajurit sihir Tai akan memiliki spiritualitas penuh. Tulang ajaib Huangquan berasal dari istana sihir Jeoyu. Tidak seorang pun dapat dengan mudah mengorbankan dan memurnikan tulang ajaib Huangquan kecuali mereka adalah praktisi seni bela diri yang telah mempraktikkan keterampilan rahasia dan unik dari istana sihir Jeoyu. Selain itu, saat memurnikan tulang dunia bawah, semua orang kuat di istana sihir Jeoyu akan meninggalkan segel pada tulang dunia bawah. Mereka takut suatu hari mereka akan jatuh keluar dan tulang dunia bawah akan jatuh ke tangan orang lain dan dimurnikan. Beranikah kau melawanku? Mata Lin Bai dingin. Segera, tubuh melahap buah Tao, dan jejak kekuatan fagositosis meleleh ke dalam darah dan terbang keluar dari ujung jari Lin Bai. Darah yang mengandung kekuatan fagositosis hampir melahap roh di tulang dunia bawah saat jatuh di tulang dunia bawah. Setelah pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan disegel di gunung istana sihir selama bertahun-tahun, tidak ada esensi spiritual di dalamnya. Lin Bai menggunakan kekuatan menelan buah surga untuk menekannya secara paksa, sehingga tulang ajaib Huangquan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Selama 5 hari berturut-turut, kaki Lin Bai tinggal di rumah, dan dia sibuk mengorbankan dan memurnikan tulang jahat musim semi kuning siang dan malam. Akhirnya, pada hari ke-9, Lin Bai akhirnya menghancurkan semua tanda segel pada tulang itu, dan memurnikan tulang itu menjadi harta karun milik Lin Bai. Aku memurnikan tulang-tulang iblis dunia bawah. Saat aku bertemu Leng Xingguang nanti, aku harus mencari harta karun lain untuk menebusnya. Lin Bai selalu mengingat cahaya bintang yang dingin. Lagi pula, mereka berdua pernah berkata bahwa mereka akan pergi mencari tulang ajaib itu bersama-sama, tetapi sekarang tulang ajaib itu telah dimurnikan oleh Lin Bai. Lin Bai harus mencari cara lain untuk menebus cahaya bintang yang dingin itu. Bab 4887, curi sedikit waktu untuk bersantai dari kehidupan yang sibuk. Di pagi hari, matahari bersinar lembut dan tahun-tahun terasa tenang. Entah di mana burung roh itu, berdiri di dahan, berkicau. Panggil kentut. Burung gagak mengepakkan sayapnya dan memukul burung pipit ke bintang-bintang. Setelah disempurnakan semalaman, tulang ajaib Huangquan akhirnya berhasil disempurnakan. Menurut burung gagak, tulang ajaib mata air kuning dapat menyatu dengan prajurit. Setelah menggabungkan tulang ajaib mata air kuning,
tidak peduli apapun level prajuritnya, ia dapat langsung memiliki kekuatan level Tai Daoguo. Yang terpenting adalah, tidak ada efek samping dari penyatuan tulang dunia bawah. Tidak diragukan lagi bahwa itu telah menjadi jurus pembunuh terkuat di tangan Lin Bai. Lin Bai menerobos Daoti 5 elemen ke tahap selanjutnya, dan kekuatan fisiknya sebanding dengan Tai Daoguo. Meskipun dengan kekuatan 5 elemen, Lin Bai tidak takut dengan kekuatan Tai Daoguo. Kekuatan Tai Daoguo tidak dapat membunuhnya, tetapi ia juga tidak dapat membunuh Tai Daoguo. Namun sekarang tidak sama lagi. Jika perlu, Lin Bai harus bisa menjadi orang kuat di ranah Tai Daoguo. Sayang sekali waktu untuk menggabungkan tulang iblis hanya setengah jam. Setengah jam kemudian, kekuatan di tulang iblis akan habis, dan perlu waktu kultivasi yang hangat sebelum dapat digunakan lagi. Setelah meneliti selama 1 malam, Lin Bai sampai pada kesimpulan bahwa penggabungan tulang sihir Huang Quan dapat bertahan paling lama setengah jam. Setengah jam kemudian, kekuatan di tulang iblis akan menghilang. Setelah memurnikan tulang iblis, Lin Bai keluar untuk beristirahat. Setelah melihat pemandangan ibu kota negara bagian Chu, rasanya enak. Dulu, saya selalu berada di jalan latihan, dan saya jarang berhenti untuk melihat pemandangan di sekitarnya. Sekarang setelah saya bebas, saya merasa suasana hati saya membaik. Berjalan di jalan-jalan ibu kota kekaisaran, Lin Bai berhenti dan pergi. Ketika dia menemukan sesuatu yang menarik, dia membelinya. Ketika dia menemukan sesuatu yang menarik, dia berhenti untuk melihat-lihat. Hari demi hari, aku tidak merasa bosan. Ketika aku pergi berbelanja di siang hari dan kembali di malam hari, aku menyilangkan lutut dan duduk untuk berlatih. Setelah berbulan-bulan berkultivasi dengan keras, Lin Bai benar-benar menerobos alam kultivasi ke puncak Dewa Tao tingkat 8. Kartu kultivasi telah berada di alam Taoisme tingkat 8 untuk beberapa waktu, dan belum ada tanda-tanda terobosan. Petik 2. Sepertinya jika kita ingin menerobos, kita harus menggunakan metode lama. Hati Lin Bai tenggelam, dan dia melihat buah menelan surga yang sudah lama tidak bergerak di Dantian. Di masa lalu, cara paling sederhana dan efektif bagi Lin Bai untuk membuat terobosan adalah dengan memburu dan membunuh iblis serta memurnikan darah mereka. Namun, setelah keluar dari tanah kuno dan datang ke dunia iblis, Lin Bai menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Sebagian besar iblis di dunia iblis telah dibudidayakan menjadi manusia. Mereka tinggal di kota-kota besar dan tidak lagi berada di pegunungan tandus. Selain itu, tidak banyak aturan dan peraturan di tempat yang kacau ini. Teran, iblis, dan kelompok lain berbagi dunia ini. Misalnya, Lin Bai, ibu kota negara bagian Chu, berjalan-jalan akhir-akhir ini dan melihat banyak suku iblis dan kelompok etnis lain yang tinggal di kota. Hal ini membuat Lin Bai lebih sulit untuk memburu iblis dan meningkatkan prestasinya. Dan Lin Bai tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Ketika Lin Bai berpikir bahwa dia tidak dapat menembus semangat 9 tingkat untuk saat ini, dia menahan pikirannya dan mulai mencari tahu teknik pedang teratai hijau. Teknik pedang Qinglian diperoleh Lin Bai dari Li Guxian di Kesu. Menurut Li Guxian, perangkat ilmu pedang ini adalah rahasia keluarganya. Awalnya, ketika Lin Bai mendapatkan perangkat ilmu pedang ini, sekilas, ilmu pedangnya sangat buruk, dan dia tidak memiliki banyak pencapaian ilmu pedang tingkat lanjut. Namun, dengan penelitian Lin Bai yang cermat, dia menemukan bahwa ada sesuatu dalam perangkat ilmu pedang ini. Seperti gumpalan lumpur, dibungkus dengan benih, bunga teratai yang akan mekar. Namun, Lin Bai belum menemukan cara untuk menyublimkan perangkat ilmu pedang ini. Selama periode ini, Lin Bai tidak menyerah dalam penelitiannya. Berdiri di halaman, Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya, dan misteri teknik pedang Qinglian muncul di benaknya. Wow! Tiba-tiba, Lin Bai bergerak, pedangnya bergerak, dan roh pedangnya menyebar. Satu perangkat ilmu pedang ada di tangannya, yang terbentang seperti mimpi. Pedang itu membubung ke langit, meniup burung gagak di dahan ke tanah dan memarahi Lin Bai. Teknik pedang teratai hijau, total 9 gerakan. Bagi Lin Bai, yang memiliki hati pedang, 9 gerakan ini telah dikuasai dalam hatinya. Saat ini, 9 gerakan dilakukan, dan iramanya bersih. Setelah berlatih 1 set ilmu pedang, Lin Bai berdiri di halaman dan berpikir sebentar, lalu mulai berlatih lagi. Sepertinya kamu tidak dapat menemukan triknya dalam semalam. Aku benar-benar penasaran, siapa yang menemukan 1 set ilmu pedang ini?
Di halaman, Lin Bai sedang berlatih keterampilan pedangnya. Burung gagak berdiri di dahan dan menatapnya dengan bosan. Hari seperti itu, bagi Lin Bai, adalah semacam kesenangan, tetapi bagi burung gagak, itu terlalu sulit. Kehidupan burung gagak, mengembara, mengembara. Baik di jedi, maupun di perjalanan. Dia tidak pernah berhenti untuk beristirahat, dan dia merasa tidak perlu beristirahat. Tiba-tiba, burung gagak itu memutar lehernya dan melihat ke arah tertentu di ibu kota kekaisaran, dengan kilatan di matanya. Lin Bai, aku akan keluar dan melihat-lihat. Kata burung gagak dan mengepakkan sayapnya keluar dari halaman. Hati-hati, ibu kota kekaisaran penuh dengan ikan dan naga, dan para ahli seperti awan. Jangan ditampar sampai mati. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Jangan khawatir, orang yang bisa membunuhku belum lahir. Suara burung gagak menghilang di udara. Lin Bai menarik kembali pandangannya dan tidak memperhatikan. Lin Bai tahu persis berapa banyak keterampilan yang dimiliki burung gagak. Burung yang bisa datang dan pergi dengan bebas di makam Dewa Agung tentu saja bukan burung yang baik. Lin Bai lupa makan dan tidur untuk berlatih teknik pedangnya. Crow keluar pagi-pagi sekali dan pulang larut setiap hari. Ketika dia kembali sebentar, dia melihat pedang Lin Bai lian di dahan pohon lalu pergi. Itu saja. Lin Bai dan Crow menghabiskan 2 bulan yang damai di ibu kota kekaisaran. Pada hari ini, seperti biasa, Lin Bai meninggalkan halaman di pagi hari dan berjalan di jalan-jalan ibu kota kekaisaran dengan aliran anggur labu dan senyum di wajahnya. Semuanya sama, tetapi perhatian Lin Bai tertarik oleh suara orang-orang yang berbicara di sekitarnya. Sudahkah kamu mendengar? Baru-baru ini, ada kerusuhan di ibu kota kekaisaran. Apa? Siapa yang begitu berani mencuri ke ibu kota kekaisaran? Aku belum tahu. Orang ini belum tertangkap. Katanya itu bukan manusia, itu klan iblis. Ah, klan iblis. Petik 2. Rumah harta karun kamar dagang Crab Myrtle dicuri tadi malam, dikatakan bahwa sejumlah besar harta karun hilang. Kamar dagang Crab Myrtle mengirim 5 atau 6 orang kuat di wilayah Daluo Daoguo. Mereka menyelidiki sepanjang malam, tetapi mereka tidak menangkap satu pun dari mereka yang hidup dan mati. Apa itu? Beberapa hari yang lalu, cabang timur kamar dagang Xinghe dikosongkan semalam. Anda berbicara tentang pediatri. Rumah harta karun kamar dagang Jiutian telah dikosongkan. Dikatakan bahwa bahkan pakaian dan celana panjang cabul istri presiden telah diambil. Mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya, wajah Lin Bai tenggelam dan berjalan cepat. Bab 4888, Pencuri Ibu Kota Kekaisaran. Di jalanan ibu kota kekaisaran, di antara arus orang yang tak berujung. Lin Bai melihat banyak tentara berseragam hitam, dengan wajah garang. Dia berjalan di sekitar blok sambil membawa pisau pinggangnya. Dokumen penangkapan telah ditempel di jalanan. Jelas, seorang pencuri besar datang ke ibu kota kekaisaran, yang menyebabkan kehebohan. Terutama di negara bagian Chu, di mana hukum adalah yang tertinggi, beberapa orang membuat masalah di kota kekaisaran, jelas memprovokasi Departemen Zhaoxing, jadi Departemen Zhaoxing tidak akan menyerah. Departemen Zhaoxing, markas besar kekaisaran. Di dalam Departemen Peradilan Pidana, ada 9 pemimpin, dan para pejabat adalah kelas pertama pengadilan. Di bawah 9 pemimpin, ada 36 komandan, yang memimpin departemen yang berbeda dan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Pada saat ini, di Yamen resmi markas besar Departemen Pidana Zhao, Dunong, yang berusia lebih dari 60 tahun, melihat dokumen yang dikirim hari ini dan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia terlalu khawatir untuk makan. Dunong, salah satu utusan komando markas besar Departemen Zhaoxing, memiliki posisi tinggi dan memiliki prestasi luar biasa. Ia juga memiliki prestasi tertinggi Taiyi Daoguo. Ia bertanggung jawab atas pencegahan dan pengendalian keamanan publik di dalam dan luar ibu kota kekaisaran, dan Zhaoxing serta Wuxi di ibu kota kekaisaran harus mendengarkannya. Sakit kepala terbesarnya dimulai sebulan yang lalu. Sejak sebulan yang lalu, saya tidak tahu dari mana pencuri besar datang untuk membuat masalah di ibu kota kekaisaran. Pertama, sebuah kamar dagang kecil, kamar dagang Chuanhe, dikosongkan dalam semalam. Kemudian ia mengambil sejumlah besar harta karun dari rumah harta karun ibu kota kekaisaran, keluarga naga. Kemudian, dalam beberapa hari terakhir, terjadi pencurian kamar dagang Ziwei, kamar dagang Xinghe, kamar dagang Jiutian, dan kamar dagang kekaisaran besar lainnya.
Sebuah dokumen yang dikirim ke kasusnya membuatnya sedih. Bukannya Departemen Zhaoxing tidak mengambil tindakan. Setelah menerima laporan, Departemen Zhaoxing segera mengerahkan stafnya dan mulai menyelidiki asal pencuri tersebut. Namun, perampok itu datang dan pergi tanpa jejak. Departemen Kriminal Zhaoxing mengepung dan menekannya beberapa kali, tetapi dia bahkan tidak melukai bulu keluarganya. Hingga hari ini, Divisi Kriminal Zhao masih belum mengetahui apakah pencuri itu seorang pria atau wanita. Menurut legenda di dalam dan luar ibu kota kekaisaran, dikatakan bahwa itu adalah klan iblis, tetapi Departemen Zhaoxing belum menemukan bukti yang jelas untuk membuktikannya. Panglima, Pangeran Ketiga mengirim seseorang untuk mengantarkan surat itu. Di gerbang aula, seseorang bernama Zhao Xing Siwu datang dengan cepat dan berkata, "Silakan masuk." Dunon bergegas keluar dari balik koper. Tidak lama kemudian, seorang si kecil dengan cepat berjalan ke aula, memberi hormat kepada Dunong dan berkata, "Saya telah melihat komandan, dan saya akan mengirim kabar kepadanya atas perintah Pangeran Ketiga." Dunong berkata, "Apa perintah yang mulia?" Budak kecil itu berkata, "Tolong perintahkan komandan untuk menyelesaikan kasus ini dalam waktu 5 hari dan meredakan keluhan kaisar dan rakyat." Wajah Dunong menjadi muram. Tidak mudah menyelesaikan kasus ini dalam 5 hari. "Ya, Tuan." Namun Dunon tidak berani menolak, jadi dia menganggukkan kepalanya dan setuju. "Kalau begitu, saya akan pergi." Setelah mengantarkan surat itu, budak itu pergi dengan cepat. Wu Ze, yang mengikuti Dunong, kemudian bertanya, "Tuanku, Kaisar adalah lautan manusia yang luas, dan kami tidak memiliki berita. Bagaimana kami bisa menyelesaikan kasus ini dalam 5 hari?" Dunon menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku tidak bisa menahannya. Aku harus berpegang teguh pada itu." Katanya itu adalah klan iblis, bukan? Kalau begitu, mulailah dengan klan iblis. Lagi pula, ada begitu banyak klan iblis di ibu kota kekaisaran. Klan iblis dengan kemampuan hebat seperti itu pasti bukan orang biasa. Panggil, periksa klan iblis di kota. Jika kalian menemukan prajurit yang mencurigakan, segera bawa kembali ke Departemen Kehakiman Pidana. Prajurit itu menerima perintah dan pergi dengan tergesa-gesa. Ketika divisi kriminal Zhao dikirim, seluruh ibu kota kekaisaran dalam keadaan panik. Terutama di ibu kota kekaisaran untuk mencari nafkah keluarga iblis, mengalami bencana. Lin Bai tidak ingin berkeliaran lagi, jadi dia bergegas kembali ke paviliun pedang yang menjulang tinggi. Ketika aku kembali, aku melihat burung gagak berdiri di dahan, wajah burung itu penuh dengan kegembiraan dan senyum. "Lin Bai, kembali!" teriak burung gagak itu sambil tertawa. Wajah Lin Bai tenggelam. Dia menatap burung gagak itu dan bertanya dengan tajam, "Apakah kamu melakukannya?" Gagak Leng-Leng bertanya, "Apa maksudmu?" Lin Bai berkata, "Hari ini, ketika aku keluar, aku mendengar bahwa jalan-jalan dan gang-gang di ibu kota kekaisaran penuh dengan rumor. Dikatakan bahwa ada seorang pencuri di ibu kota kekaisaran. Dalam waktu singkat 1 bulan, dia menggeledah puluhan rumah harta karun kamar dagang di dalam dan luar ibu kota kekaisaran. Dalam semalam, dia mengosongkan rumah harta karun itu tanpa meninggalkan sehelai rambut pun. Bukankah kamu yang melakukannya?" Gagak tersenyum konyol, "Aku hanya masuk dengan santai dan melihat-lihat. Harta karun apa yang ada di rumah harta karun mereka, berikan padaku, aku tidak mau." Lin Bai berkata dengan dingin, "Bukan kamu." "Tidak, tidak," kata burung gagak sambil menggelengkan kepalanya. Mata Lin Bai menoleh dan mendesah, kukira itu kau. Aku berencana untuk bekerja sama denganmu untuk melakukan pekerjaan besar. Karena itu bukan kau, lupakan saja." Mata gagak itu berbinar gembira, "Benarkah? Harta karun apa yang kau suka? Kita akan pergi malam ini." Lin Bai menatap dingin ke arah gagak itu. Gagak itu tertegun, reaksinya baru saja muncul, "Kau membuatku celaka." Lin Bai pergi ke meja batu, duduk dan bertanya, "Berapa banyak yang telah kau curi?" Melihat Lin Bai telah melihat melalui gagak itu, dia segera berhenti berpura-pura. Dia menunduk dan menghitung 3 jari kakinya. Dia berkata perlahan, "Kamar dagang Chuan He, kamar dagang Krep Myrtle, kamar dagang Xing He, kamar dagang Jiutian. Dan keluarga naga, keluarga Chen, keluarga Zhao, keluarga Qian, keluarga Sun, keluarga Li. Semuanya 18. Hampir mustahil untuk pernah ke istana sekarang. Jika kau tertarik, kau bisa bergandengan tangan denganku. Kita akan mendapatkan 5 atau 5 harta karun."
Gagak berkata dengan sangat tegas kepada Lin Bai, mengundang Lin Bai untuk bergandengan tangan. Lin Bai tercengang. Ia tidak menyangka bahwa Gagak telah melakukan begitu banyak hal dalam 1 bulan dan mengosongkan rumah harta karun milik 18 pasukan. Tunggu. Lin Bai tiba-tiba teringat sesuatu. Keluarga Chen. Keluarga Chen. Lin Bai bertanya dengan cepat, apa yang baru saja kau katakan tentang keluarga Chen? Keluarga Chen yang mana? Gagak berkata, keluarga Chen yang dikalahkan olehmu di tepi sungai Baoyue. Ada 5 keluarga dan 7 sekolah di negara bagian Chu, keluarga Chen, keluarga Long, keluarga Zhao, keluarga Sun, dan keluarga Chu. Keluarga Chu adalah keluarga kerajaan negara bagian Chu. Lin Bai dengan hati-hati menghitung bahwa Gagak tidak pernah ke keluarga kerajaan, tetapi ke keempat keluarga Chu lainnya. Namun, wajah Lin Bai sedikit berubah dan bertanya, mengapa kau tidak mendengar kelima keluarga melaporkan kejahatan itu? Gagak berkata, tidak ada wajah. Lin Bai bertanya, apa maksudmu? Burung gagak itu berkata sambil tersenyum, coba pikirkan, 5 keluarga terkaya di negara bagian Chu dikosongkan hartanya dalam semalam. Jika mereka pergi ke Departemen Zhaoxing untuk melaporkan kasus, bukankah itu berarti bahwa 5 keluarga di negara bagian Chu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menjaga harta karun itu? Jika mereka melapor ke polisi, mereka hanya akan membuat militer Chu menertawakan ketidakmampuan mereka. Lin Bai melotot ke arah burung gagak dan berkata, beraninya kau tertawa. Apakah kau tahu berapa banyak masalah yang telah kau sebabkan? Jika 5 keluarga tidak berani melaporkan kasus itu berarti mereka akan datang kepadamu sendiri, begitu mereka menemukanmu, apa yang menurutmu akan terjadi padamu? Bab 4889 Hadiah. Ada 5 keluarga dan 7 klan di negara bagian Chu, yang dijara oleh burung gagak. Kamar dagang Chuan He, kamar dagang Krep Myrtle, kamar dagang Xing He, kamar dagang Jiutian. Semua kamar dagang utama tidak luput. Dalam waktu singkat 1 bulan, nama perampok gagak menjadi ibu kota kekaisaran yang panas. Keluarga Chen, keluarga Long, keluarga Zhao, keluarga Li, kamar dagang utama, dan Departemen Zhaoxing semuanya berusaha keras untuk mencari tahu tentang perampok itu. Dunia gelap lebih hidup akhir-akhir ini. Beberapa waktu lalu, pedang misterius di tepi sungai Baoyue mengalahkan Chen Shengzi dan menyebabkan sensasi di negara bagian Chu. Untuk sesaat, prajurit yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dunia gelap dan menghabiskan banyak uang untuk mencari keberadaan Jian Xiu yang misterius. Dunia gelap juga merupakan roh manusia. Hanya dalam beberapa hari, nilai berita meningkat beberapa kali lipat, dari 10.000 emas ungu, menjadi 100.000, 200.000, 500.000, dan 1 juta. Khususnya keluarga Chen, dunia gelap melaporkan 5 juta emas ungu, tetapi keluarga Chen tidak mengerutkan kening dan membeli berita tersebut. Mereka menghasilkan banyak uang untuk dunia gelap. Kemudian, perampok kekaisaran menyapu negara bagian Chu lagi. Para perampok mencuri secara terbuka di kota kekaisaran, memprovokasi Departemen Zhaoxing. Terlebih lagi, target yang diincarnya adalah semua keluarga terkenal di ibu kota kekaisaran. Keluarga Chen, keluarga Long, keluarga Zhao, keluarga Li, kamar dagang Krep Myrtle, dan kamar dagang Xing He semuanya berharga. Meskipun semua kamar dagang ini memiliki rumah harta karun rahasia di wilayah negara bagian Chu, dan harta karun yang dicuri oleh burung gagak hanyalah puncak gunung es bagi mereka, mereka harus menuliskan balas dendam. Dalam sekejap, prajurit yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dunia gelap untuk mencari jejak para bandit. Dunia gelap telah menghasilkan kekayaan lagi. Tentu saja, kali ini dunia gelap tidak mengenakan harga tinggi, karena bahkan mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya melakukannya. Informasi yang diberikan oleh dunia gelap sama dengan informasi yang diperoleh oleh Zhao Xingxi. Diperkirakan itu mungkin klan iblis. Tapi klan iblis macam apa itu? Klan iblis yang mana? Dunia gelap tidak mengatakannya. Itu belum berakhir, dan itu bergerak ke arah yang lebih mengerikan. Bulan kedua banditisme kaisar. Di dunia gelap, ada hadiah. Ada prajurit tak dikenal di dunia gelap yang menawarkan hadiah, 100.000 emas ungu, untuk menemukan informasi akurat tentang perampok kekaisaran. Kemudian, seseorang menawarkan hadiah sebesar 200.000 emas ungu, untuk asal dan lokasi perampok. Hanya dalam beberapa hari, ada ratusan hadiah yang ditawarkan oleh dunia gelap, dan masing-masing sangat berharga. Harga awalnya lebih dari 100.000 yuan.
Nilai total dari ratusan penawaran setinggi 30 juta emas ungu. Dan hadiahnya belum berhenti, masih terus bertambah. Menurut perkiraan dunia gelap, jika perampok kekaisaran belum tertangkap sebelum akhir bulan, saya khawatir nilai total hadiahnya akan melebihi 90 juta, atau bahkan mencapai jumlah yang mengerikan yaitu 100 juta emas ungu. Anda tahu, di dunia gelap, begitu hadiahnya melebihi 100 juta, itu akan menjadi garis lain, yang akan menarik perhatian banyak orang kuat di negara bagian Chu. Itu uang yang banyak. Sejak berdirinya dunia gelap, hanya ada 3 penawaran yang nilainya lebih dari 100 juta. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikan ketiga hadiah ini. Tawaran pertama adalah 180 juta emas ungu untuk kepala Kaisar Chu. Hadiah kedua, 150 juta emas ungu, adalah untuk warisan peri pedang King Lian. Hadiah ketiga, 130 juta emas ungu, untuk penguasa kegelapan di dunia gelap. Baik itu kepala Kaisar Chu, warisan dari para dewa pedang, atau penguasa kegelapan di dunia gelap, hadiah 300 juta dolar ini cukup untuk membayar ratusan juta uang untuk mendapatkannya. Anda lihat, dunia gelap begitu kejam sehingga bahkan penguasa kegelapan berani memberikan hadiah. Sekarang ada 2 jenis orang yang menawarkan hadiah di dunia gelap. Jenis orang pertama, keluarga dan kamar dagang yang dirampok oleh burung gagak, dapat menawarkan hadiah untuk harta mereka. Secara khusus, keluarga besar seperti keluarga Chen dan keluarga Long, yang ingin menghadapi dan menderita, tidak mau membiarkan skandal itu terungkap. Jenis orang kedua, mereka melihat semakin banyak hadiah di dunia gelap, dan jumlah uang semakin banyak, merasa menguntungkan. Oleh karena itu, sekelompok orang juga mengeluarkan hadiah untuk mencari petunjuk dari para perampok kekaisaran. Selama mereka mendapatkan petunjuk dan berpikir bahwa mereka dapat membunuh para perampok kekaisaran, mereka tidak akan kehilangan uang. Kisah perampok kekaisaran semakin serius. Hampir setiap hari, kita dapat melihat para prajurit berpatroli di jalan-jalan. Secara khusus, pasukan klan iblis utama yang tinggal di ibu kota kekaisaran hampir mengalami pukulan yang menghancurkan. Departemen Hukuman Zhao pergi ke pasukan klan iblis dalam 2 atau 3 hari, dan prajurit lain yang menginginkan hadiah dari dunia gelap juga datang ke pintu setiap 3 atau 5 kali, yang membuat pasukan klan iblis lelah. Sejak Lin Bai mengetahui bahwa burung gagak telah melakukan hal-hal konyol ini, ia memerintahkan burung gagak untuk tidak meninggalkan halaman. Di malam hari, Lin Bai berjalan keluar dari paviliun pedang yang menjulang tinggi, berjalan di sekitar jalan, dan akhirnya menghilang di gang gelap. Mengetuk pintu, Lin Bai memasuki halaman kecil. Ini adalah salah satu pintu masuk ke dunia gelap ibu kota kekaisaran. Apakah kamu mengerti aturannya? Dalam kegelapan, ada bayangan gelap berdiri, yang berkata kepada Lin Bai. Aku mengerti. Lin Bai mengangguk, pergi ke meja batu dan menuliskan permohonannya. Bayangan hitam kembali ke rumah dengan permohonannya. Segera, dia keluar lagi. 100.000 emas ungu. Bayangan gelap itu berkata dengan dingin. Lin Bai mengambil 100.000 emas ungu dari tas penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Setelah bayangan itu selesai menghitung, dia berkata, kamu ingin membeli 2 berita. Berita pertama adalah identitas perampok kaisar. Berita kedua, bagaimana kita bisa menghindari mata dunia gelap. 2 berita ini, emas ungu 50.000. Penguasa emas membayar, dan dunia gelap menjawab. Pertama-tama, berita pertama adalah bahwa identitas perampok ibu kota kekaisaran terkait dengan klan iblis, tetapi klan iblis bertindak aneh dan tidak kekal, dan dunia gelap tidak dapat mengetahui penampilannya secara spesifik. Berita kedua, bagaimana cara menghindari mata dunia gelap, jawabannya sangat sederhana. Tidak dapat dihindari. Selama kamu berada di wilayah Chu, tidak ada berita yang tidak diketahui dunia gelap. Lin Bai mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, aku tidak terlalu keberatan dengan berita pertama, tetapi berita kedua yang diberikan oleh dunia gelap agak terlalu besar, bukan? Dunia ini begitu besar, apakah dunia gelap begitu mampu? Apakah kamu tahu warna celana dalam yang dikenakan Kaisar Chu hari ini? Lin Bai mencibir. Tunggu sebentar, bayangan itu tertegun sejenak dan kembali ke rumah. Lin Bai menunggu dengan sabar, tetapi setelah beberapa saat, bayangan itu keluar lagi. Dunia ini besar, tetapi dunia gelapku ada di mana-mana. Tidak ada tempat yang tidak ku ketahui tentang dunia gelap. Tetapi, untuk menstabilkan operasi dunia gelap dan menghasilkan gesekan yang tidak perlu dengan beberapa kekuatan,
dunia gelap akan mencoba yang terbaik untuk menghindari kekuatan utama di Chu. Misalnya, 5 keluarga dan 7 sekolah. Bukannya dunia gelap tidak ingin menjual berita tentang 5 keluarga dan 7 sekte, tetapi tidak ingin berselisih dengan mereka. Lin Bai mengangguk sedikit. Dia puas dengan jawaban ini. Terima kasih banyak. Lin Bai menundukkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Bab 4890 melarikan diri dari ibu kota kekaisaran. Keluar dari dunia gelap, dia sekali lagi menyegarkan kognisi Lin Bai. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan dunia gelap begitu besar. Selama berada di wilayah Chu, tidak ada yang tidak mereka ketahui. Sulit bagi Lin Bai untuk membayangkan cara apa yang mereka gunakan untuk mengetahui wilayah Chu yang luas. Tetapi dunia gelap juga mengatakan bahwa ada kekuatan tertentu, dan dunia gelap tidak mau berselisih dengan mereka, jadi dengan sengaja akan menghindarinya. Misalnya, 5 keluarga dan 7 sekolah. 5 sekolah dan 7 sekte adalah kekuatan teratas di negara bagian Chu selama puluhan ribu tahun. Dunia gelap tidak mau memprovokasi mereka dengan mudah, karena begitu mereka dipaksa terburu-buru, 5 keluarga dan 7 sekte dapat bergabung bersama untuk memusnahkan dunia gelap. Lin Bai secara bertahap memiliki rencana di benaknya. Kaisar tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Lin Bai harus memilih tempat tinggal lain. Kembali ke paviliun pedang yang menjulang tinggi, burung gagak melompat ke bahu Lin Bai dan berteriak sambil tersenyum, bagaimana situasi di luar? Apakah mereka semua sedang terburu-buru? Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, bagaimana menurutmu? Dikatakan bahwa hadiahmu di dunia gelap telah melampaui 30 juta yuan. Crow berseru, wajahnya tidak percaya, hanya 30 juta emas ungu. Wajah Lin Bai menjadi hitam. Apa artinya hanya 30 juta emas ungu? 30 juta yuan emas ungu sudah cukup bagi seorang prajurit Tai Daoguo untuk hidup dengan nyaman di ibu kota kekaisaran selama 1000 tahun. Tetapi mendengarkan kata-kata burung gagak, dia tampaknya sangat tidak puas dengan jumlah hadiahnya. Kaisar tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jika kau tetap tinggal di istana, kau dan aku akan hancur. Tinggalkan ibu kota kekaisaran dulu. Lin Bai hanya merapikan dan membawa burung gagak itu keluar kota pada malam hari. Ketika dia meninggalkan paviliun yang menjulang tinggi, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan mendesah getir. Tidak murah untuk menyewa halaman kecil ini. Aku membayar sewa selama 5 tahun dan hanya tinggal selama 3 bulan. Untungnya, burung gagak itu sangat tersembunyi. Departemen Kehakiman, Dunia Gelap, dan bahkan keluarga besar di ibu kota kekaisaran tidak mengetahui informasi yang pasti. Oleh karena itu, Lin Bai meninggalkan ibu kota kekaisaran dengan burung gagak, yang tidak dihentikan oleh banyak orang. Tetapi ketika menginjak susunan transmisi, prajurit Departemen Zhaoxing datang untuk memeriksanya dan melihat burung gagak itu lebih dalam. Akibatnya, burung gagak itu berpura-pura menjadi burung yang menyedihkan dan tidak berbahaya, dan Zhao Xingxiwu melepaskannya. Bagaimana mungkin mereka mengira bahwa burung gagak ini, seukuran kepalan tangan, sebenarnya penuh dengan air yang buruk dan melakukan kejahatan besar di ibu kota kekaisaran. Dengan cara ini, Lin Bai melangkah ke susunan transmisi dan meninggalkan ibu kota kekaisaran. Lin Bai, kemana kita akan pergi? Ke Haizu. Tidakkah kau menunggu cahaya bintang yang dingin di ibu kota kekaisaran? Bagaimana menurutmu, jika kau terus bersikap seperti ini, kita bahkan tidak bisa tinggal di negara bagian Chu. Ketika kau pergi ke Haizu, jujurlah padaku dan jangan ganggu aku lagi. Ngomong-ngomong, ambillah harta yang kau curi, dan kita akan membaginya secara merata. Burung gagak mendengar kata-kata ini, langsung marah. Apa? Membagi secara merata. Untuk apa? Aku mendapatkan semuanya sendiri. Lin Bai berkata, kau telah membuatku tidak bisa tinggal lebih lama. Tidakkah kau memberiku kompensasi? Kau masih berutang padaku, kata burung gagak itu. Lin Bai berkata, baiklah, kali ini aku akan membantumu melewati krisis, dan utang kita akan dihapuskan. Bagaimana dengan itu? Burung gagak segera waspada, matanya menunjukkan cahaya cerdas, tidak, ini adalah hal yang berbeda. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia ingin mendapatkan beberapa manfaat dari burung gagak, tetapi dia tidak menyangka bahwa burung gagak itu adalah ayam besi dan tidak bisa masuk atau keluar. Setelah beberapa transmisi, Lin Bai dan burung gagak tiba di Haizu. Haizu adalah salah satu dari 18 negara bagian di negara bagian Chu.
Ada banyak danau di Hais, dan juga dikenal sebagai negara air. Alasan utama mengapa Lin Bai memilih untuk datang ke Haizu adalah bahwa, Sekte Tianshui, akan membuka gerbang gunung dan merekrut murid dalam waktu dekat. Sekte Tianshui, salah satu dari 7 sekte di negara bagian Chu, adalah salah satu sekte paling makmur di Chu. Sanmen terletak di Pulau Haixin di Haizu. Dibandingkan dengan keluarga Chen, Sekte Tianxian dan Sekte Senglian, Sekte Tianshui lemah. Sekte Tianshui dulunya seperti telinga banteng di Chu. Namun, ketika Istana Sihir Jeoyu dihancurkan pada tahun-tahun itu, Sekte Tianshui diserang oleh Istana Sihir Jeoyu secara menyeluruh, begitu seriusnya sehingga banyak orang kuat di sekte itu jatuh. Sejumlah besar orang kuat teratas tewas dalam pertempuran, yang membuat kekuatan Sekte Tianshui anjlok. Di 5 keluarga dan 7 sekolah, sekolah Tianshui dan gerbang Tiandi berseteru. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Tianshui telah ditekan secara rahasia, menyebabkannya kehilangan suaranya dari 5 sekolah dan 7 sekolah. Namun, Tianshimen bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa Sekte Tianshui sedang jatuh, tetapi unta kurus lebih besar dari kuda. Jika mereka dipaksa untuk bergegas, mereka mungkin akan tertangkap mati bersama Tianshimen. Jadi selama bertahun-tahun, Tianshimen secara bertahap mengubah strateginya, secara diam-diam mendukung pasukan di Haizu, untuk menekan Sekte Tianshui dan mengeluarkannya dari 5 keluarga dan 7 sekte. Menjadi sasaran dan diganggu oleh Sekte Tiandi, Sekte Tianshui marah dari para leluhur hingga para murid. Namun, sektenya tidak lagi segemilang sebelumnya, jadi dia harus menanggungnya. Kunjungan Lin Bai ke Haizu adalah untuk memuja Sekte Tianshui. Dengan meminjam nama, 5 keluarga dan 7 sekolah, dari sekolah Tianshui, kita dapat melindunginya dari penjelajahan dunia gelap dan membiarkannya terhindar dari pusat perhatian. Alasan mengapa Lin Bai memilih Sekte Tianshui adalah karena Sekte Tianshui sedang terpuruk dan ambang batas penerimaan murid rendah. 3 sekte utama, seperti Tianxianzong, Sengliangong, dan Tiantianmen, pada dasarnya merekrut murid sekali setiap 100 tahun. Setiap kali, jutaan praktisi seni bela diri berbondong-bondong untuk mengikuti ujian. Namun, sekte-sekte ini hanya memilih untuk merekrut ribuan atau puluhan ribu orang. Masih ada lebih dari 70 tahun lagi sebelum magang Sekte Tianxian dan Istana Senglian berikutnya. Lin Bai tidak bisa menunggu selama itu. Setelah runtuhnya Sekte Tianshui, aturan penerimaan murid diubah dari sekali setiap 100 tahun menjadi sekali setiap 50 tahun, dan kemudian menjadi sekali setiap 10 tahun. Semakin banyak murid yang diterima, semakin rendah sekte tersebut. Perlu merekrut lebih banyak murid untuk menyediakan darah segar bagi sekte tersebut. Jika Sekte Tianshui menurunkan ambang batas lagi, diperkirakan akan menerima murid setahun sekali, yang tidak jauh berbeda dari beberapa sekte kecil. Ketika Lin Bai berada di ibu kota Kaisar, dia mendengar banyak orang berbicara tentang kedatangan Sekte Tianshui. Awalnya, Lin Bai tidak memperhatikannya, tetapi kemudian burung gagak menyebabkan bencana besar di ibu kota kekaisaran, jadi Lin Bai harus mencari sekte untuk menghindari bencana. Dibandingkan dengan sekte lain, ambang batas Sekte Tianshui rendah, dan magang dalam waktu dekat, yang tidak diragukan lagi menjadi pilihan terbaik Lin Bai. Terlebih lagi, ranah Lin Bai telah terjebak di ranah 8 tingkatan Taoisme selama beberapa waktu sekarang, dan dia tidak dapat menemukan kultivasi darah iblis yang cocok dalam waktu singkat, jadi Lin Bai harus mencari cara lain. Jika Anda memuja Sekte Tianshui, Anda mungkin bisa mendapatkan beberapa obat mujarab, sehingga Lin Baixiu dapat menerobos ke puncak ranah Tao sesegera mungkin. Mengenai terobosan ranah Tai Daoguo, itu tergantung pada kesempatan dan keberuntungan.